Halo, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran PG3101, Satuan Operasi Teknik Pangan, untuk program studi Teknik Pangan, Fakultas Teknologi Industri. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan memasuki modul yang baru, yaitu konduksi tunak. Untuk bagian 3.1, kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Pada mekanisme konduksi, kalor berpindah melalui padatan, gas, dan cairan. Kalor dikonduksikan melalui perpindahan energi gerak antara molekul yang berdekatan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, driving force dari perpindahan kalor, termasuk perpindahan konduksi, adalah beda temperatur atau adanya gradien temperatur. Molekul yang memiliki temperatur yang lebih tinggi akan memiliki pergerakan yang lebih tinggi dan memindahkan energinya kepada molekul yang memiliki temperatur yang lebih rendah. Artinya memiliki energi dan pergerakan yang juga lebih rendah. Selain itu, pada fase padat, energi juga dipindahkan dalam bentuk elektron bebas. Ini adalah persamaan hukum Fourier yang biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa perpindahan panas konduksi pada bidang datar. Persamaannya adalah Qx sama dengan minus K A dt per dx, di mana Qx adalah laju perpindahan kalor ke arah X, K adalah konduktivitas panas, A adalah luas permukaan perpindahan panas, dt per dx adalah gradien temperatur pada arah X. Jika kita pertimbangkan laju perpindahan itu sebagai driving force dibagi dengan resistance atau tahanan, maka untuk persamaan dengan hukum Fourier, nilai dt adalah driving force. Seperti yang saya sampaikan dalam slide sebelumnya, driving force dalam perpindahan panas adalah beda temperatur. Artinya driving force di sini dapat diungkapkan sebagai T1 dikurang T2. Sedangkan min K A per dx adalah resistance atau tahanan. Tahanannya bisa kita ungkapkan dalam bentuk delta X per Ka. Saya akan bicara lebih dalam terkait temperatur gradien sendiri atau dt per dx. Misalnya saya memiliki dua buah pelat. Pelat pertama adalah titik 1, pelat kedua adalah titik kedua dari perpindahan panas secara konduksi. Pelat pertama memiliki temperatur sebesar T1. Pelat kedua akan memiliki temperatur sebesar T2. Pada titik 1, kita mengambil nilai X1 akan sama dengan 0. Kemudian di titik kedua, nilai X2 akan sama dengan X. Di mana X2 kurang X1 itu akan menjadi delta X atau ketebalan. Temperatur gradien merupakan slope pada kurva Tx diagram. Dalam kasus ini, panas akan dikonduksikan ke arah temperatur yang lebih rendah. Sehingga jika T1 memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada T2, arah perpindahan panas akan mengarah dari titik 1 ke titik 2. Artinya dt-nya akan bernilai T1 dikurang T2 dibagi dengan delta X-nya adalah X1 dikurang X2. Untuk kasus ini, nilai T1 kurang T2 akan bernilai positif karena T1 memiliki nilai yang lebih besar dari T2. Namun, untuk X1 kurang X2 akan bernilai negatif karena berbanding terbalik dengan ketebalan. Oleh karena itu, temperatur gradien akan bernilai negatif seiring dengan bertambahnya X. Satu variabel lain yang menarik dalam hukum Fourier ini adalah variabel A. Nilai A ini merupakan luas permukaan perpindahan panas yang tegak lurus terhadap arah perpindahan panas. Misalnya gambar di sebelah kiri seperti yang saya sampaikan tadi, di mana kita punya dua titik 1 dan titik 2, dan perpindahan panas mengarah dari titik 1 ke titik 2. Di sisi sebelah kanan kita melihat bentuk 3 dimensinya, di mana suatu balok memiliki tinggi sebesar T, panjang sebesar P, dan lebar sebesar L. Jika kita memiliki arah perpindahan panas ke arah X, maka
Luas area yang tegak lurus terhadap arah perpindahan panas tersebut adalah L dikalikan dengan T. Bukan P kali L, bukan P kali T. Namun A yang digunakan adalah lebar dikalikan tinggi. Perhitungan A ini perlu kalian perhatikan dalam setiap kasus yang kalian hadapi. Sekian video pembelajaran ini, harapannya kalian sudah paham terkait dasar mengenai hukum Fourier yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus perpindahan panas secara konduksi. Kita ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya ya.